Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kartini, CGP Angkatan 11 dari Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Di sini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya transfer materi pembelajaran. Saya beranggapan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka hanya mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya hanya kepada materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangatlah padat. Sehingga saya hanya meminta siswa menghafal materi saja, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kepada aspek kognitif saja, tetapi pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak itu dilahirkan dengan karakter yang unik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Di sini, saya juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan mengesankan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan konsep memerdekakan anak. Selanjutnya adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi
Karena tugas dari pendidik adalah memberikan bimbingan kepada peserta didik dan menjadi toladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terakhir, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam guru penggerak.